Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah baik. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini seperti biasanya kita belajar dalam insya Allah dalam 1 jam ke depan. Nah di sini 1 jam ke depan ini selama 20 menit ya. Dan nanti selama 20 menit nanti kita belajar sama-sama. Nah untuk sebelum kita belajar, nah Bapak ingin mengabsenkan terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang tidak hadir ya. Baik, Bapak mulai absen ya. Nanti yang Bapak panggil nanti hadir atau tidak hadir. Muhammad Belum datang kan? belum datang ya. Telat. Budi Hadir. dan Anwar Hadir. Alan Hadir. Abdul Abdul sakit lah. sakit ya. Sakit. Sudah 2 hari dah. Zulfadli Apa? Alfa Iya. Aditya Oke. Izzy. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini mengenai isim, pelajaran kita hari ini mengenai isim ya. Isim itu dibagikan menjadi 3 dalam klasifikasinya. Nah, sebelum itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai isim. Isim itu umumnya. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari klasifikasinya. Salah satu klasifikasi dari isim itu adalah isim berdasarkan jumlahnya. Kan kemarin kita sudah belajar isim itu dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan jenisnya, jumlahnya, dan satu lagi berdasarkan spesifiknya atau pengenalannya seperti muzakkar dan bukan nakiro dan ma'rifah. Nah, sebelum kita mulai memasuki pelajaran, mungkin ada yang masih ingat itu apa itu isim, pengertian singkat dari isim itu apa kira-kira? Yang sudah kita pelajari sebelumnya. Coba Muhammad, apa itu isim? Coba saudara Muhammad, apa itu isim kira-kira? Pengertian singkatnya saja, sekilas dari isim itu apa? Apakah kata sifat, apakah kata tunjuk, apakah lain sebagainya, apa kira-kira? Kata benda. Betul sekali, kata benda ya. Aku nak ngomong tadi. Nah, baiklah, coba anak-anak sekalian buka kembali catatan sebelumnya tentang isim. Nah, baik. Kita mulai belajar hari ini ya mengenai isim berdasarkan jumlahnya. Nah, coba anak-anak sekalian perhatikan di depan ini ada sebuah media dalam bentuk karton.
Nah, di sini ada catatan ringkas mengenai isim ya. Isim berdasarkan jumlahnya. Al-ismu bi'tiyari adadi. Isim berdasarkan jumlahnya. Nah, isim atau kata benda yang berdasarkan jumlahnya itu yang pertama ada mufrad. Mufrad itu pengertian singkatnya adalah kata benda yang menunjukkan makna satu atau tunggal. Nah, pengertian dari mufrad itu sendiri adalah tunggal ya. Tunggal atau satu, makna satu. Kemudian di dalam mufrad itu ada muzakkar ataupun muannas. Kemudian isimnya juga barakal atau tidak barakal. Nah, contoh yang misalnya di sini adalah contoh ya. Baitun. Nah, ini baitun. Baitun ini bentuknya mufrad. Karena mufrad di sini. Ada baitun, sayyaratun, Muhammadun, baqarah. Nah, mungkin anak-anak sekalian belum paham ya apa itu muzakkar dan muannas ya. Bapak kasih pengertian sekilas. Nah, muzakkar itu adalah kata benda yang menunjukkan pada laki-laki. Kemudian kalau muannas itu kata benda yang menunjukkan makna perempuan. Kita bisa bedakan antara muzakkar dan muannas. Sekilas, biasanya kalau di muzakkar itu kalau di kata benda yang bersih yang muannas itu ada tamak untuknya, itu sekilas ya. Contohnya misalnya ini. Contohnya misalnya ada tobibatun. 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 Nah, ini bentuknya adalah muannas karena ada tamak untuknya. Coba anak sekalian, apa arti dari tobibatun ini? Kurang. Apa artinya? Dokter. Nah, karena kita sudah ini merupakan salah satu kosakata yang sudah kita pelajari kemarin kan? Ya. Kemarin kan ada tobibatun, ada tolibun, ya lagi ya? Ya. Nah, ini merupakan bentuk dari muannas atau menunjukkan arti perempuan. Ya. Kalau muzakkarnya kita cukup lepaskan tamak bentuknya. Tobibun. Nah, tobibun ini muzakkar ya. Kemudian ini kata benda yang berakal dan tidak berakal. Maksudnya adalah kata benda yang berakal itu seperti manusia ya. Manusia. Kemudian kata benda yang tidak berakal itu contohnya kata benda mati, misalnya maktab, kursiun ya. Kemudian nama-nama hewan juga. Nah, kemudian yang kedua itu ada musanna. Musanna artinya adalah kata benda yang menunjukkan makna dua. Kemudian bisa juga muzakkar atau muannas, bisa juga berakal dan tidak berakal. Contohnya itu ada baitani, baitaini. Nah, itu sekilas dulu ya kita menjelaskannya. Kemudian yang ketiga itu ada jamak. Nah, jamak itu adalah kata benda yang memiliki makna banyak. Banyak itu adalah lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu jamak artinya ya. Nah, contohnya di sini ada buyutun, sayyaratun, tolibun, tolibina. Nah, itu sekilas itu. Nah, sekilas yang Bapak jelaskan tadi, mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Pak. Ya. Baitun itu muzakkar apa muannas, Pak? Nah, kalau baitun itu diklasifikasikan ke dalam bentuk muzakkar ya. Karena yang pertama itu tidak ada tamak bentuknya, karena baitun itu memang bentuknya muzakkar ya. Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Pak, kalau misalnya kayak saburatul itu masih zakar atau muannas?
Ya, saburatun ya. Saburatun. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, muannas itu adalah kata benda yang menunjukkan makna perempuan. Biasanya bisa disebutkan itu karena ada tandanya, ada nomor butuhnya. Seperti contohnya saburatun itu termasuk ke dalam muannas ya. Mungkin itu saja ya penjelasan singkat dari Bapak. Kemudian kita Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kita dari mufrad ke musanna, kemudian dari musanna ke jamak. Ada kaidah-kaidahnya. Nah, yang pertama Bapak akan jelaskan kaidah dari membuat mufrad menjadi musanna. Nah, ada beberapa kaidah dalam merubah dari mufrad ke musanna. Nah, yang pertama kita contohkan ada kata saya tobibun ya. Tobibun. Nah, tobibun. Bagaimana cara kita merubah ke dalam bentuk musanna? Nah, dalam bentuk musanna itu kita cukup tambahkan alif dan nun. Alif dan nun ya. Tobibun menjadi tambahkan alif dan nun pada ujungnya. Tobibun menjadi tobibani. Tobibani. Jadi maknanya dua. Apa tadi arti dari tobibun tadi? Dokter, Pak. Nah, ini maknanya satu kalau ditambahkan alif dan nun yang menjadi Dokter. dua dokter. Oh, salah. Dua dokter. Nah, kemudian kalau pada musanna ini ada cara satu lagi untuk membuat musanna ya. Yang pertama kan menggunakan alif dan nun, kemudian yang kedua menggunakan ya dan nun. Misalnya tobibani menjadi tobibai. Nah, tobibai. Itu ya. Itu untuk yang muzakkar. Untuk yang musanna, untuk yang muannas sama saja. Contohnya ini kan tobibatun. Cukup ditambahkan alif dan nun di ujungnya. Ini tobibatani. Tobibatan. Nah, untuk satu lagi tobibatan. Ya, itu sekilas penjelasan dari musanna. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jamak. Bagaimana cara membuat jamak? Nah, dalam isim jamak itu ada tiga ya. Yang pertama itu ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan yang terakhir itu ada jamak takfir. Nah, bagaimana cara kita mengubah dari mufrad ke jamak atau musanna ke jamak? Nah, caranya seperti ini. Kita mulai dari muzakkar salim ya. Jamak muzakkar salim. Nah, jamak muzakkar salim ini untuk isim yang jenis muzakkar saja. Misalnya contohnya situ ada kosakata apa? Ada kosakata, kita ambil contoh Muhammadun saja ya. Muhammadun.
Hamadun. Hamadun. Nah, bagaimana cara kita membentuk supaya dia bisa menjadi jamak? Nah, pertama kita harus berubah dulu ke dalam musanna ya. Muhammadani. Muhammadani. Ya, bagaimana cara kita mengubah dalam bentuk jamak mudzakkar salim? Contohnya adalah tambahkan waw dan nun pada ujungnya. Waw dan nun. Nah, Muhammadun. 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 Ini artinya adalah banyak orang yang bernama Muhammad. Artinya ini kan satu orang yang nama Muhammad, ini dua yang bernama Muhammad, ini banyak yang bernama Muhammad. Dan bisa kemudian cara yang kedua itu tambahkan ya dan nun. Ini Muhammadi, sama artinya sama tadi. Muhammadi. Nah, Muhammadi. Ya, itu cara membuat jamak mudzakkar salim. Yang pertama itu tambahkan waw dan nun, yang kedua tambahkan ya dan nun. Dan jamak mudzakkar, kemudian jamak muannats salim ya. Contohnya misalnya kita ambil di sini apa ya? Contohnya kita ambil apa? Contohnya di sini misalnya. Nah, kita ambil muslimah saja. Contohnya saya muslimah. Muslimatun. Muannasnya Muslimatani. Muslimatani ya. Nah, kemudian dalam bentuk jamak muannas ini bagaimana? Nah, tambahkan alif dan ta. Ini misalnya muslimah menjadi muslimat. Ya, sekilas penjelasan dari Bapak. Nah, itulah sekilas penjelasan dari Bapak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari anak-anak sekalian? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Nah. Dari penjelasan Bapak ini tadi, mungkin ada yang belum paham di sini. Sudah? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, untuk yang terakhir kebetulan waktu kita sebentar lagi ada lebih kurang 5 menit lagi. Nah, dalam waktu 5 menit ini kita gunakan untuk ini saja ya. Mungkin sebagai evaluasi kita sama-sama. Nah, jadi Bapak akan buat satu kosakata, misalnya mukminun. Nanti mukminun nanti kalian ubah dalam bentuk musanna ataupun jamak ya. Nah, misalnya Bapak buat contoh misalnya mukminun. Coba Anwar, bagaimana cara kita mengubah ke bentuk musanna? Mukminun, mukminani. Nah, betul. Satu lagi apa? Tadi kan ada dua kaidahnya, tambahkan alif dan nun, kemudian satu lagi tambahkan ya dan nun. Mukminan, mukminani, mukminun, mukminain ya. Tahu. Ya, yang terakhir Bapak kasih satu lagi ya. Sana contohnya contoh kosakatanya apa ya? Tolibun. Tolibun. Nah, coba Zul, bagaimana cara kita
mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugas, Bapak akan kasih kalian tugasnya untuk dikerjakan di rumah. Nah, tugasnya adalah kalian buat kosakata 3 ataupun 5 kosakata, 5 saja ya, 5 kosakata dalam bentuk mufrad. Kemudian kalian ubah dalam bentuk musanna dan jamaknya. Nah, untuk Bapak akan tanya ataupun kalian mengumpulkan tugas itu pada pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Nah, untuk mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Bapak rasa marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.